pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah perikop yang tidak asing untuk kita, yaitu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan mengambilnya dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15, tapi saya hanya akan membacanya dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kisah ini pasti tidak asing untuk kita. Tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan hal yang cukup menarik yang mungkin selama ini agak luput dari benak kita. Yesus, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bisa saja tidak membuka ruang untuk orang lain berpartisipasi dan mengambil tempat dalam pengadaan mujizat. Yesus bisa membuat mujizat tanpa meminta 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus di ayatnya yang tadi tidak saya bacakan, tapi di ayatnya yang kelima, Yesus mengatakan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus memulai dengan tidak fokus pada diri sendiri, tapi Yesus memulai dengan memberi kesempatan kepada orang lain di mana dia bisa membeli roti. Walaupun sebenarnya dia bisa mengadakan roti, kalau dia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk banyak orang, bahkan lebih untuk 5.000 laki-laki, maka harusnya tanpa 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak fokus pada dirinya sendiri, Yesus malah memberikan kesempatan untuk orang ikut berpartisipasi dalam karyanya, dan itu yang dilakukannya. Dan ini yang saya ingin kita sama-sama renungkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita berbeda dari Yesus. Kalau bisa dilakukan sendiri, kita lebih suka melakukannya seorang diri, tidak melibatkan orang lain. Berjalan bersama-sama itu lebih repot gitu ya. Lalu akhirnya kita lebih memilih, udahlah kerja sendiri juga bisa. Tapi bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut. Dia memberi kesempatan bahkan kepada anak kecil. Ini yang kedua. Jadi dia tidak fokus pada diri sendiri, tapi dia memberikan kesempatan kepada anak kecil ini untuk ikut dalam peristiwa besar, yaitu memberi makan 5.000 orang, 5.000 laki-laki di sini disebutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, mari belajar untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita, pada kepintaran kita, pada kebisaan kita melakukan banyak hal, tapi juga memberi ruang untuk orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain. Mungkin 5 roti dan 2 ikan tidak ada apa-apanya untuk Yesus, tapi Yesus memberikan kesempatan kepada anak itu. Kita seringkali tidak memberikan kesempatan kepada orang lain karena mengukur diri kita sudah bisa melakukannya. Tetapi mari belajar dari Yesus, dia memberikan kesempatan kepada anak itu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini menjadi luar biasa. Karena banyak orang tersentuh tidak hanya karena perutnya kenyang, tapi anak kecil ini juga tersentuh walaupun tidak terungkap. Tapi saya bayangkan bagaimana anak kecil ini merasa luar biasa senang karena dia ikut berkontribusi dalam sebuah peristiwa besar. Dan itu yang terpenting. Semakin banyak orang tersentuh dan ikut ambil bagian dalam sebuah kebaikan, maka kebaikan itu menjadi luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya kembali mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa kita lakukan, tapi memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena saat kita memberikan kesempatan, maka itu menjadi sebuah karya yang otentik, karya yang luar biasa, karena tidak hanya membuahkan kebaikan, tapi juga menyentuh hati orang lain. Kiranya kita tidak fokus pada diri kita sendiri, kiranya kita juga mau
memberi ruang kepada orang lain untuk turut melakukan yang mungkin bisa kita lakukan, tapi akan lebih indah kita melakukannya bersama-sama. Karena tanpa kita sadari kita menyentuh orang lain yang kita berikan kesempatan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk tidak berjalan seorang diri, tapi berjalan terus bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan biarlah di tengah-tengah nafas kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, kami tidak hanya fokus pada diri kami tidak hanya fokus pada kekuatan kami, tapi kami juga boleh melibatkan orang-orang di sekitar kami untuk turut ambil bagian dalam melakukan karya baik yang bisa kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami dalam setiap peranan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, kami tidak fokus pada diri kami sendiri, tapi kami juga mampu mengembangkan potensi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah saat kami memberikan kesempatan, kami boleh semakin menyatakan Tuhan dalam setiap tindakan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami memohon Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.